Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis dari 7 artikel jurnal yang sudah saya baca. Di sini saya mengambil judul Flipped Classroom, di mana tugas ini adalah salah satu tugas mata kuliah publikasi ilmiah pendidikan fisika yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Ahmad Samsudin MPD. Baiklah, langsung saja. Untuk judul artikel yang pertama itu adalah The Flipped Classroom and College Physics Student Motivation and Understanding of Kinetic Graphs, di mana introduction-nya penelitian ini memahami mengenai konsep dan gagasan seperti memahami grafik, variabel kinematika posisi, percepatan, kecepatan, serta variabel fisika lainnya yang ada pada materi atau konten kinematika. Kemudian pada artikel ini metode yang digunakan di sana tidak ditulis metode apa, namun desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian eksperimental, khususnya desain Solomon Four Group, di mana ada pretest dan posttestnya. Kemudian hasil dari penelitian ini, result dan discuss-nya, yaitu tes pemahaman grafik dalam kinematika skor GAN, di mana posttest dan pretest secara signifikan lebih tinggi untuk kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun, kuesioner motivasi fisika tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya. Kemudian terakhir, kesimpulan untuk artikel ini yaitu penggunaan model Flipped Classroom berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa terhadap grafik kinematika, tetapi terbukti tidak berpengaruh pada motivasi mereka atau motivasi siswa. Selanjutnya, untuk judul yang kedua yaitu Flipped Classroom Adapted to the ARCS Model of Motivation and Applied to a Physics Course, di mana introduction-nya untuk mengetahui pengaruh pendekatan Flipped Classroom yang disesuaikan dengan model motivasi ARCS dalam hal prestasi akademik, motivasi dan kemandirian siswa dalam suatu pelajaran seperti fisika yang siswa mengalami kesulitan untuk pemahamannya. Untuk artikel ini atau penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method, digunakan desain eksperimen pretest dan posttest juga sama dengan penelitian yang pertama tadi. Untuk hasil result dan discuss-nya, hasil posttest menunjukkan bahwa siswa pada kelompok eksperimen berprestasi lebih dari siswa pada kelompok kontrol. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan siswa kelompok eksperimen. Ditemukan bahwa mereka memiliki pendapat positif tentang pendekatan kelas terbalik ini atau tentang Flipped Classroom ini. Kemudian untuk kesimpulan dari artikel kedua ini, yaitu hasil posttest menunjukkan bahwa siswa pada kelompok eksperimen berprestasi lebih dibandingkan dari kelompok kontrol. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga atau artikel yang ketiga yang berjudul An Investigation on Teaching Performance of Model-Based Flipped Classroom for Physics Support by Modern Teaching Technologies, di mana introduction-nya, penelitian ini menempatkan penekanan besar pada fungsi inti ilmiah model selama pendidikan, bertujuan untuk membantu pembelajaran siswa serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Ini untuk artikel yang ketiga, di mana di sini menggunakan metode dari semua model fisika sekolah menengah umum, kemudian dikumpulkan dan dikategorikan menggunakan proses tinjauan pustaka 3 fase, dan ada metode Delphi di dalam artikel ini. Untuk result dan discuss-nya yang digunakan adalah ANCOPA, di mana ANCOPA ini digunakan untuk menganalisis perbedaan kemampuan siswa dalam 5 fase permodelan fisika antara MFC dan FC serta antara MFC dan MC sebelum dan sesudah mata kuliah.
Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil pretest kemampuan pada 5 fase ini. Untuk kesimpulannya, mahasiswa yang menjalani metode MFC dicapai signifikansi perbaikan dalam 5 proses pemodelan dan memberikan skor yang lebih tinggi dalam 4 dimensi evaluasi kualitas pengajaran di kelas, yaitu yang pertama komunikasi dan kerjasama, yang kedua aplikasi dan belajar, yang ketiga pembelajaran kurikulum. Baiklah, kita lanjutkan untuk jurnal atau artikel yang keempat yang berjudul The Effect of the Gamified Flipped Classroom Environment atau GFCE on Student Motivation, Learning Achievement and Perception in a Course, di mana introduction-nya atau pendahuluannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi siswa, prestasi belajar, dan persepsi mereka terhadap lingkungan yang dirancang. Jadi penelitian ini telah dirancang Gamified Flipped Classroom Environment atau GFCE ini, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode tidak dicantumkan metode apa yang digunakan, tapi dalam penelitian ini digunakan pretest dan posttest desain eksperimen dengan kelompok kontrol. Data dikumpulkan dari angket motivasi fisika, tes prestasi belajar elektromagnetisme, dan wawancara semi terstruktur. Kemudian result dan discuss-nya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa siswa dari kelompok eksperimen memiliki peningkatan motivasi dan prestasi belajar yang signifikan dibandingkan dengan siswa di kelompok kontrol. Selain itu, telah ditentukan bahwa pendapat positif tentang lingkungan kelas gamified adalah positif. Kemudian kesimpulan dari artikel ini, kelompok eksperimen memiliki peningkatan motivasi dan prestasi belajar yang signifikan dibandingkan dengan siswa di kelompok kontrol. Tidak terdapat pembahasan dan kesimpulan dipisah sehingga pembaca kesulitan mengambil kesimpulan dari artikel ini. Kemudian artikel yang kelima yang berjudul Flip Classroom to Improve Physics Teaching, di mana introduction-nya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengajaran pada materi, energi, dan momentum melalui penggunaan model Flip Classroom untuk menjawab persoalan tentang bagaimana persepsi siswa terhadap penerapan model Flip Classroom pada pembelajaran fisika serta melihat perbedaan yang signifikan terhadap pengetahuan konseptual siswa, di mana metode yang digunakan adalah metode EMCS digunakan dalam pretest dan posttestnya dan menggunakan pendekatan kuasi eksperimental di mana metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk result dan discuss-nya, hasil wawancara beberapa siswa dapat disimpulkan bahwa mereka memberikan kesan dan tanggapan yang positif dan sangat terbantu sekali dalam memahami materi pelajaran yang sulit karena mereka lebih dapat mengkondisikan diri, lingkungan, dan materi pelajaran. Data hasil uji EMCS, pretest dan posttest dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa pada materi pelajaran fisika. Kemudian untuk artikel ini didapatkan kesimpulan atau conclusion-nya. Hasil studi ini menguatkan temuan bahwa penggunaan model Flip Classroom membantu pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Selanjutnya, artikel yang keenam, The Effectiveness of a Technology Enhanced Flip Science Classroom, di mana introduction-nya, penelitian ini tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap pencapaian level akademik dan motivasi belajar siswa kelas 6 melalui penerapan Flip Classroom jika dibandingkan dengan metode tradisional, di mana metode yang digunakan di sini yaitu metode campuran atau mixed method
menggunakan metode eksperimental, ada pretest dan posttestnya, yang dikombinasikan dengan data kualitatif yang menggambarkan opini dan persepsi siswa. Hasil dari result dan discussnya, meskipun kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol, mengalami peningkatan pada pencapaian akademik, namun perbedaan yang signifikan ditemui pada aspek interaksi siswa, sehingga temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan model flipped classroom mampu meningkatkan pencapaian akademik siswa pada aspek yang berbeda. Dan kesimpulan untuk artikel ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model ini mampu meningkatkan pencapaian akademik dan motivasi belajar secara signifikan, terutama pada aspek interaksi siswa. Selanjutnya, artikel terakhir yang ketujuh yang berjudul Use a Social Annotation Platform for Free Class Reading a Segment in a Flipped Introductory Physics Class, di mana introduction-nya penelitian ini menggambarkan keberhasilan implementasi pratugas membaca kelas melalui platform pembelajaran sosial yang memungkinkan siswa untuk mendiskusikan bacaan online dengan teman sekelas mereka, di mana artikel ini menggunakan metode. Dalam penelitian ini juga tidak dicantumkan instrumen yang jelas karena semua hasil yang mau diteliti sudah terdapat pada platform pembelajaran sosialnya yang disebut dengan Perusal yang memiliki alat asesmen yang terintegrasi, namun kurang dipahami sebelum kita menggunakan sendiri platform tersebut atau platform ini. Result dan discuss-nya, penelitian ini membandingkan dua kelompok berbeda dari kursus yang sama dan menunjukkan bahwa kelompok yang Perusal digunakan untuk menyampaikan tugas membaca prakelas secara signifikan itu lebih baik pada ujian di kelas yang sama dibandingkan dengan siswa dari tahun sebelumnya ketika Perusal itu sendiri tidak digunakan. Sehingga didapatkan kesimpulan untuk artikel ini atau dalam penelitian ini menemukan bahwa dengan platform Perusal ini siswa menghabiskan waktu membaca di atas rata-rata dibandingkan dengan yang dilaporkan dalam literatur, dan sebagian besar siswa menyelesaikan tugas membaca mereka sebelum kelas dimulai. Demikian analisis 7 artikel. Kemudian sintesis dari 7 artikel tersebut ini saya buat dalam tabel ini. Beberapa penelitian yang menggunakan flipped classroom tadi. Untuk artikel pertama yaitu The Flipped Classroom and College Physics Student Motivation and Understanding of Kinetic Graphs ini itu ditulis oleh Jeffrey Lloyd L. Kagande dan Richard R. Jugar. Dan artikel ini diterbitkan pada tahun 2018, di mana isi artikelnya atau inti artikelnya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model flipped classroom berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa terhadap grafik kinematika. Namun dengan populasi penelitian yang sama, penggunaan model flipped classroom tidak berpengaruh terhadap tingkat motivasi siswa yang sejak awal sudah tinggi. Kemudian untuk artikel yang kedua yang ditulis oleh Gulsum Asiksoy dan Fezil Ozdamli yang diterbitkan tahun 2016, isi artikelnya yaitu pendekatan flipped classroom yang diadaptasi model motivasi ACRS, ditemukan bahwa siswa kelompok eksperimen berprestasi lebih dari siswa pada kelompok kontrol. Motivasi dan kemandirian siswa juga meningkat, serta siswa memiliki pendapat yang positif tentang pendekatan kelas terbalik ini atau flipped classroom ini. Dan untuk artikel yang ketiga itu ditulis oleh Jing Ying Wang, Min Zhou, Yao Zhong L, dan Chun Chiang Huang. Ini diterbitkan pada tahun 2018 yang isi artikelnya model berdasarkan kelas flip didukung oleh teknologi pengajaran modern yang disebut MFC. Yang digunakan dalam penelitian ini, siswa secara efektif dipandu melalui 3 langkah konstruksi pengetahuan
pengetahuan baru selama proses pembelajaran. Provided referensi empiris untuk menerapkan teknologi pengajaran modern dan flipped class metode pengajaran dalam pengaturan aktual, dan mengilhami pola pikir baru untuk menerapkan dan mengembangkan teori pengajaran. Penelitian ini untuk membantu pembelajaran siswa serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Untuk artikel yang keempat itu ditulis oleh Gu Isu M.As Iksoy, diterbitkan pada tahun 2017. Isi artikelnya itu hasil eksperimen menunjukkan bahwa siswa dari kelompok eksperimen memiliki peningkatan motivasi dan prestasi belajar yang signifikan dibandingkan dengan siswa di kelompok kontrol. Selain itu, telah ditentukan bahwa pendapat siswa tentang lingkungan kelas gamified adalah positif. Selain itu, siswa yang diwawancarai menyatakan bahwa pendekatan tersebut berpengaruh positif terhadap motivasi mereka untuk kelas fisika. Hasil penelitian ini dapat membantu dosen dan instruktur dalam mengintegrasikan strategi gamifikasi dengan pendekatan flipped classroom. Kemudian untuk artikel kelima itu ditulis oleh JVM, Limueko, Maricar S, dan Prudente. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2018, di mana isi artikelnya, flipped classroom adalah pembelajaran aktif terbaru yang saat ini menjadi perhatian para pendidik karena sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Strategi pembelajaran flipped classroom merubah penyajian konvensional materi pelajaran yang diatur secara terbalik. Penggunaan model flipped classroom dalam meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Untuk artikel ke-6 itu ditulis oleh Baris Caesar pada tahun 2016, di mana isi artikelnya penerapan model flipped classroom dalam pembelajaran adalah salah satu metode penerapan teknologi dalam pendidikan. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses berbagai yang dapat mereka sesuaikan dengan kebutuhan belajar mandiri mereka di rumah dan aktivitas di sekolah. Ini berdasarkan dari artikel sebelumnya. Untuk artikel terakhir atau yang ketujuh itu ditulis oleh Kelly Miller, Brian Lukov, Gary King, dan Eric Mazur, di mana artikel ini diterbitkan pada tahun 2018. Isi artikelnya membandingkan dua kelompok berbeda dari kursus yang sama dan menunjukkan bahwa kelompok yang perusal digunakan untuk menyampaikan tugas membaca prakelas secara signifikan lebih baik pada ujian di kelas yang sama dibandingkan dengan siswa dari tahun sebelumnya ketika perusal tidak digunakan jadi platform Jadi platform ini cocok untuk flipped classroom. Jadi dari 7 artikel yang sudah dibaca atau dari beberapa penelitian mengenai flipped classroom, dapat diartikan bahwa flipped classroom adalah model pembelajaran aktif terbaru yang saat ini menjadi perhatian pendidik karena sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Strategi pembelajaran flipped classroom itu merubah penyajian konvensional materi pelajaran yang diatur secara terbalik. Jadi penggunaan model flipped classroom dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa dan meningkatkan motivasi siswa. Namun masih kurang untuk meningkatkan keterampilan sains dan sikap siswa. Jadi dari analisis dan sintesis dari beberapa artikel yang saya baca, maka saya dapat mengambil kerangka berpikir yang insya Allah nanti dijadikan sebagai tesis saya, yaitu dengan judul flipped classroom, menggunakan, karena hampir semua artikel yang saya baca itu kebanyakan menggunakan video pembelajaran dan beberapa sumber yang lain. Di sini saya menggunakan e-modul interaktif. Jika digabungkan berarti flipped classroom menggunakan e-modul interaktif. Untuk apa? Di banyak artikel yang saya baca itu rata-rata
untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa atau kemampuan kognitifnya, serta meningkatkan motivasi siswa. Jadi di sini saya membuat untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pada apa materi atau kontennya? Dari beberapa artikel yang saya baca, itu materi atau konten yang digunakan adalah kinematika, impuls dan momentum, optik, usaha dan energi, kemudian ada pada astronomi. Jadi di sini saya mengambil materi pada fluida, khususnya fluida dinamis untuk siswa SMA. Jadi disimpulkan hasilnya adalah judul yang akan diambil yaitu efektivitas model flipped classroom menggunakan e-modul interaktif untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada materi fluida dinamis untuk siswa SMA. Demikianlah hasil analisis dan sintesis saya atau hasil pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.